Paresis. Emang kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi penulisan pesan-pesan persuasif dengan anggota kelompok M. Farid Al-Farisi, Bimas Prayogi, Rizky Lauta Sembiring, Robi Hidayansyah, Jali Safitri, dan M. Farhan Desmi, serta dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Dr. Nova Mardiana, SEMM, dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Tujuan pembelajaran: menyebutkan beberapa komponen pesan-pesan persuasif, menjelaskan rencana organisasional untuk pesan-pesan persuasif, menyebutkan beberapa alat untuk memperkuat pesan-pesan persuasif, mengidentifikasi beberapa kunci dalam penulisan pesan-pesan persuasif. Perencanaan pesan-pesan persuasi. Pengertian persuasi. Persuasi merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens, pembaca atau pendengar untuk mencapai suatu tujuan. Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju atas pilihan tersebut. Tujuan internal. Penulis pesan-pesan persuasif bertujuan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberikan saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Tujuan eksternal, pesan-pesan persuasif dapat berupa permintaan atau informasi yang bersifat menyenangkan atau kegiatan untuk mendapatkan dana dan kerjasama. Tujuan dari pesan-pesan persuasif adalah mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya, sehingga pesan-pesan persuasif umumnya cenderung lebih lama, lebih rinci, dan bergantung pada perencanaan strategis yang cukup ketat jika dibandingkan dengan pesan-pesan rutin. Proses perencanaan penulisan pesan-pesan persuasif yaitu analisis audiens, pertimbangan perbedaan budaya, dan memilih pendekatan organisasional. Analisis audiens. Untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda pada tiap audiens, maka dilakukan analisis audiens, sehingga pesan yang diberikan dapat menjadi daya tarik mereka. Dengan analisis audiens secara tepat, maka penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Teori kebutuhan hierarki atau berjenjang. Abraham Maslow dalam teori kebutuhan hierarki atau berjenjang menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan yang bertingkat, dimulai dari yang paling dasar hingga sampai pada aktualisasi diri. Untuk menuju jenjang kebutuhan yang lebih tinggi, seseorang harus dapat memenuhi kebutuhan yang ada tingkat di bawahnya. Kebutuhan tersebut sebagai berikut: kebutuhan fisiologis, keselamatan dan keamanan, kebutuhan sosial, 4 kebutuhan status, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya dapat mempengaruhi respek audiens terhadap pemberi pesan dan memuaskan kebutuhan mereka. Dengan memahami budaya yang dimiliki oleh audiens, penyampaian pesan-pesan persuasif akan lebih efektif. Memilih pendekatan organisasional. Pendekatan organisasional dipilih berdasarkan kemungkinan reaksi dari audiens terdapat pesan yang disampaikan, karena hakikat dari persuasi adalah untuk meyakinkan audiens atau mengubah sikap, kepercayaan, dan tindakan mereka. Maka pendekatan tak langsung lebih cocok untuk digunakan. Namun, jika audiens bersikap objektif dan pengirim pesan mengetahui bahwa pesan-pesan yang disampaikan dengan segera lebih disukai oleh audiens, maka pendekatan yang tepat adalah pendekatan langsung. Mengembangkan pesan persuasif. Komponen pesan persuasif yang efektif. Pesan persuasif
menetapkan kredibilitas, membuat karangan argumentasi, memiliki daya pikat, menggunakan bahasa yang baik. Menetapkan kredibilitas. Kredibilitas ditentukan oleh sejauh tingkat kepercayaan dan reliabilitas yang dimiliki. Jika kredibilitas komunikator di hadapan audiens diragukan, maka mereka akan cenderung skeptis dan tidak menerima begitu saja informasi yang disampaikan, sehingga upaya untuk melakukan persuasi akan tampak sebagai bentuk tipuan. Cara menumbuhkan kredibilitas melalui fakta atau bukti berupa objektif, berupa statistik, jaminan maupun hasil riset. Komunikator hendaknya memiliki keahlian atau merupakan seorang expert dalam bidang tertentu, objektif dalam melakukan penilaian terhadap sesuatu, dapat bersikap hormat dan jujur untuk menumbuhkan rasa hormat audiens, serta berpengalaman untuk dapat membantu mengidentifikasi audiens. Membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan perusahaan persuasif mengikuti rencana organisasi AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, and Action. Memilih daya pikat. Pemikat logika. Pemikat logika dapat digunakan untuk melakukan persuasi audiens, seperti membuat pengaduan atau klaim dengan memberikan alasan dan bukti-bukti yang mendukung ketika membuat logika audiens. Pertimbangan etika. Dalam pemahaman positif, persuasi dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman mereka dalam berbagai hal. Pelaku bisnis secara etis dalam menginformasikan dan menambah pemahaman mereka dalam berbagai hal yang berkaitan dengan manfaat, ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu kepada audiens, sehingga mereka dapat mengakui betapa baiknya hal-hal tersebut. Pemikat emosional. Persuasi secara emosional dapat dilakukan melalui argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens. Dalam hal ini dapat digunakan kata-kata yang sangat berpengaruh terhadap emosi seseorang. Misalnya kebebasan, kemudahan, fleksibilitas, dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa yang baik. Penyampaian pesan bisnis tertulis yang dilakukan secara persuasif sebaiknya tetap menggunakan bahasa yang baik, jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Menulis permintaan persuasif. Yang perlu diperhatikan dalam menyusun permintaan persuasif. Yang paling penting untuk diingat adalah tetap menjaga batasan-batasan permintaannya. Perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang didapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan tersebut. Penggambaran atau penjelasan fakta-fakta harus lengkap dan spesifik untuk memudahkan audiens. Dalam hal ini adalah produsen dalam meninjau kembali atau mengevaluasi transaksi dan bukti-bukti yang mendukung. Pesan-pesan disusun dengan nada penuh percaya diri dan positif dengan tidak memberikan kesan bahwa produsen telah berlaku curang. Tetapi, tunjukkan bahwa konsumen memang layak dipuaskan dalam transaksi tersebut. Tekankan manfaat yang diperoleh dengan memenuhi permintaan, dan buat permintaan yang reasonable. Hambatan yang dihadapi. Dibandingkan untuk tujuan internal, pesan persuasif untuk tindakan memiliki banyak hambatan, seperti pertama, permintaan tersebut seringkali tidak berhubungan langsung dengan pencapaian laba perusahaan. Kedua, orang-orang di perusahaan tersebut memiliki kesibukan yang menyebabkan mereka tidak bisa memikirkan hal baru yang belum tentu lebih baik dari sekarang. Terakhir, permintaan yang masuk ke perusahaan cukup banyak sehingga perlu dipertimbangkan permintaan mana yang akan dipenuhi atau ditolak. Permintaan persuasif untuk klaim dan penyesuaian. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Jenis pesan persuasif. 1. Penjualan dan 2. Permintaan dana. Perencanaan pesan-pesan penjualan. Memperoleh pemahaman yang menyeluruh atas produk yang ditawarkan. Mencitrakan produk sesuai dengan hasil analisis audiens terhadap kebutuhan, minat, dan emosional mereka. Menentukan poin penjualan produk atau manfaat paling menarik bagi audiens. Menentukan saluran media pesan dan metode distribusi yang paling efektif dan efisien. Terima kasih.